Oke. Dra. Dra, Tante Reni mau share screen nanti ya pas Firman ya. Oke, sip. Pagi Ibu. Pagi Kak Ati, apa kabar? Baik, sehat ya Bu. Sehat, puji Tuhan. Amin. Amin. Salam semua ya. Ya, makasih. Jetro masih di Australia Bu? Masih Kak Ati, masih. Visanya selesai nanti Desember, tapi nggak tahu apa diperpanjang apa enggak. Udah kerja di sana Bu? Udah, di gereja Kak Ati. Oh, nggak di ini. Apa namanya? Jadi di kantor gereja. Oh, dia di kantor gereja. Hati kira dia ambil sekuler di sana, gereja. Enggak. Jadi kerja di apa namanya, Crossway Baptist Church. Gereja Baptis di sana. Oh iya. Tapi sekolah udah selesai ya Bu? Udah selesai. Kalau dia datang bawain permen karet Bu sama minyak ikan. Iya. Minyak ikan di sana murah. Ya di sini kan mahal. Udah itu nggak bagus. Iya. Ya ini lockdown gini ya sementara belum bisa lah balik. Tapi mereka kan obat dikasih gratis Bu. Beda dengan kita. Iya. Katanya dibagiin sih untuk rakyatnya. Iya, sistem kesehatannya udah bagus di sana. Iya. Mereka dibagi-bagiin. Jemima di rumah Bu? Di rumah. Jemi, aku, Dohar, sama pembantu Mbak Jira. Yang kemarin sakit udah balik? Udah. Puji Tuhan ya. Sama. Oke, kita mulai ya. Oke, multimedia standby. Sip. Oke. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, saya percaya semuanya penuh sukacita hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa on cam, kita on cam supaya bisa saling melihat satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Untuk kita boleh sama-sama beribadah. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah raya kita di minggu kedua pada bulan Agustus ini, sebelum kita memuji Tuhan, saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami, Tuhan. Dari rumah masing-masing, Tuhan, kami boleh berkumpul bersama secara daring lewat Zoom pada pagi hari ini. Dengan satu tujuan, Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu, kami ingin meninggikan nama-Mu lewat pujian penyembahan kami, dan kami juga rindu, Tuhan, kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang akan dibagikan oleh Ibu Dr. Reni pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan berkati jalannya ibadah ini, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan Yesus hadir memberikan kami sukacita, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita memuji Tuhan dari rumah kita masing-masing. Ada di layar Bapak Ibu Saudara lagunya. Kita nyanyi bersama-sama dari rumah ya, Bapak Ibu. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yuk angkat pujian dari awal kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dengan penuh sukacita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya percaya bisa lebih lagi dari ini Bapak Ibu. Allah sanggup. Allah sanggup, amin, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama. Dulu, sekarang, dan selama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Saya melihat semua penuh sukacita bernyanyinya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita terima kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Saya mengajak kita semua untuk kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, seperti pujian yang kami naikkan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami.
Dalam segala keadaan kami Tuhan, masing-masing kami, pribadi lepas pribadi, dalam pergumulan kami, yang kami tahu Tuhan, Kau sanggup melakukan segala perkara, jauh melebihi apa yang kami pikirkan Bapa. Makasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, untuk terima kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan Yesus, yang dapat menguatkan kehidupan kami, di tengah situasi kondisi keadaan saat ini Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan Yesus, untuk terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan, untuk terima kebenaran firman-Mu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Angkat pujian dari awal. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita serukan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Yang kami rindukan Tuhan, menyenangkan hatimu Bapa. Haleluya. Ajar kami mengerti rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Bapa. Haleluya, haleluya. Dan kami katakan Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, mari kita serukan, Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, katakan Bapakku, Bapakku, amin Tuhan, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Dengan iman kita, Engkau sanggup
menurut kehendak-Mu, terjadilah. Dan kami katakan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Serahkan kepada hamba-Nya. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, mari kita satu di dalam doa minta pimpinan Roh Kudus. Bapa yang maha besar, Allah yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat dan perkasa, Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami dengan kasih yang tidak terfikirkan, dengan kasih yang sempurna. Kami percaya Tuhan bahwa keberadaan kami di siang pagi menjelang siang hari ini adalah karena Tuhan mengasihi kami. Dan kalau Tuhan memberikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk beribadah dengan melalui alat yang ada ini, Tuhan, sungguh kami bersyukur. Karena siapakah kami, Tuhan memanggil kami di hari Minggu ini untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan, penyembahan yang sudah kami berikan. Kiranya itu semua menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami menduduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan Tuhan berkata-kata membentuk kami kembali. Bapa, hamba serahkan diri hamba sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau pakai menjadi alat yang handal di tangan Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman pelayanan. Terima kasih untuk pengalaman kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup hamba-Mu, sehingga hamba bisa men-sharingkannya. Dan kiranya Roh Kudus memimpin hingga sharing firman Tuhan ini dapat disampaikan dengan baik. Roh Kudus bekerja, kami semua mengerti, dan kami semua dibentuk hanya oleh firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lambaikan tangan semuanya. Puji Tuhan ya. Saya senang sekali karena bulan ini bisa untuk yang kedua kalinya lagi ya. Kita mulai dari bulan lalu dan bulan ini ada kesempatan lagi. Terima kasih untuk Bung Ones, pengurus untuk mengizinkan saya sharing lagi di GBI Eramas Pondokopi ini. Nah, sebetulnya ceritanya begini. Bulan lalu, tanggal 11 Juli itu, saya kan untuk pertama kalinya ini lagi bersekutu lagi ya dengan ibadah di Eramas ini. Nah, tanggal 12-nya saya dan suami dan anak tes PCR untuk COVID. Jadi persis besoknya itu kan Senin, dan ternyata puji Tuhan saya positif. Saya sama Dohar positif, Jamie negatif. Ya udah kami isolasi di rumah, kemudian karena Dohar batuk-batuknya lebih meningkat gitu ya, gejala batuk pileknya, jadi Dohar akhirnya ke rumah sakit di Cikini. Sementara saya masih di rumah. Waktu hari Sabtu kami cek lagi PCR itu, saya negatif. Jamie yang positif. Lucu ya, gantian. Itu hari Sabtu. Nah, hari Seninnya saya meriang. Terus saya pilek yang heboh banget gitu ya. Jadi Dohar dari rumah sakit nyuruh periksa lab laboratorium, dan ternyata ada satu penanda infeksi yang tinggi sekali. Dan itu biasanya ciri khasnya COVID. Gitu. Jadi, waduh, dokter di Cikini langsung bilang, udah ibu mesti dirawat katanya. Walaupun saya rasanya cuma batuk pilek. Terus saya dirawat di Cikini untuk melewati masa kritis itu. Terima kasih banyak Bung Ones, waktu itu sempat ya berdoa untuk saya, kemudian kita sempat bertelepon-teleponan. Nah, menjalani masa di rumah sakit itulah saya banyak sekali belajar. Saya tahu bahwa ternyata Tuhan nyuruh saya retret di rumah sakit Cikini, itu 10 hari saya di sana. Akhirnya setelah ronsen saya membaik, saya boleh pulang hari Selasa kemarin,
dan hari Kamis dites lagi, swab sudah negatif, puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk semua doa-doanya, dan saya hari ini rindu untuk sharing tentang firman Tuhan ya, dengan judulnya Nikmatilah Hidup Ini. Karena saya lagi belajar menikmati selama 10 hari saya di Cikini itu, ada banyak hal yang saya pelajari ya. Saya minta izin untuk share screen. Sudah terlihatkah? Dah ya? Oke. Firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini saya kasih tema nikmatilah hidup ini. Firman Tuhannya diambil dari Yohanes 15, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 11. Sebuah perikop yang sudah sangat sering kita baca, tapi saya ingin kita membacanya lagi di pagi menjelang siang ini. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Itu dia pembacaan kita pada pagi menjelang siang ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan terutama melakukannya dalam hidup kita. Luar biasa ya firman Tuhan yang ditutup dengan keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, agar sukacitanya Tuhan itu ada di dalam kita. Dan sukacita kita menjadi penuh, katanya. Sehingga kita bisa menikmati hidup ini. Dengan penuh sukacita, dengan adanya sukacita Tuhan di dalam hati kita, apapun yang terjadi, kita bisa menikmati hidup ini. Nah, hal itu yang akan kita belajar di siang hari ini, pagi menjelang siang ini. Sedikit bahasan dari apa yang kita baca, kita lihat ya bahwa Yohanes 15 ayat 1 sampai 11 ini menceritakan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Ini pernyataan Yesus sendiri ya. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus sebagai pokok anggurnya. Terus ditambahkan bahwa Bapakku pengusahanya. Jadi yang mengusahakan pokok anggur itu adalah Bapa, Allah sendiri. Allah yang mengusahakan, jadi yang bekerja. Allah bukan Allah yang diam-diam saja, tapi dia punya pokok anggur, Kristus itu dengan ranting-rantingnya, dan Allah itu bekerja sebagai pengusaha. Orang yang berusaha, pribadi yang berusaha, dan pastinya seorang pengusaha nggak mau rugi dong.
Seorang pengusaha itu pasti berupaya sebisa mungkin supaya apa yang dia usahakan itu membuahkan hasil. Karena itu dia berusaha, dia bekerja. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Bapak itu ya, ranting yang tidak berbuah dipotong. Berarti tiap saat dia datang, pengusaha itu, dia lihat, dia perhatikan pokok anggurnya. Mana nih ranting yang berbuah, mana yang enggak. Yang tidak berbuah, potong. Oke, buang dalam api. Nah, ranting yang berbuah dibersihkan. Jadi dua-dua mengalami tindakan nih, yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Nggak merugikan, tadi saya bilang bahwa pengusaha itu pasti dia, wah ini udah berbuah nih, apa ya yang bisa saya lakukan supaya buahnya lebih banyak lagi. Gitu. Jadi tidak cukup berbuah. Targetnya adalah lebih banyak berbuah. Buah yang lebih banyak. Jadi ranting itu harus terus berbuah banyak. Dan rahasianya adalah tinggal dalam Kristus dan firman-Nya. Itu pembacaan kita. Tinggal di dalam aku, dan kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu. Saudara-saudara kekasih, kita lihat ya rahasia ini bahwa berbuah itu bukan usaha kita. Yang kita lakukan adalah, tanggung jawab kita adalah tinggal di dalam Kristusnya. Lebih masuk lagi di dalam Kristusnya. Lebih bersatu lagi di dalam Kristusnya. Maka akan dihasilkan buah. Dan pada akhirnya, hasil terakhirnya adalah Allah dimuliakan. Nah, berdasarkan apa yang kita bahas dari pokok anggur yang benar ini, Yohanes 15 ayat 1 sampai 11 ini, maka kita melihat bahwa ada suatu pernyataan bahwa kalau sebuah pohon itu menghasilkan buah, itu sangat indah gitu ya, sangat bisa dinikmati oleh semua orang. Ini saya pulang ke rumah, kemudian masih isolasi kan, karena waktu pulang masih negatif, jadi saya di kamar atas. Nah, selama saya di kamar atas itu, saya motret ini pohon yang ada di rumah saya, di depan rumah. Esra pasti tahu, karena Esra udah pernah rumah saya. Ini pohon, namanya pohon karendang, kemudian yang sebelahnya itu ada pohon mangga. Nah, saya waktu memperhatikan gitu, ini buahnya bagus banget gitu ya, dilihat dari atas gitu, merah-merah gitu. Terus yang mangganya juga ya lagi berbunga ini, berarti bentar lagi dia berbuah. Nah, indah dilihat gitu. Dan kita bisa menyaksikan bahwa sebuah pohon itu kalau memang dia menghasilkan buah, itu ada suatu yang sangat bermanfaat gitu ya untuk orang yang menikmatinya. Tentunya untuk pohon itu sendiri juga sesuatu yang baik, karena berarti dia subur. Berarti dia terjaga, terpelihara dengan baik gitu ya, dinutrisi dengan baik sehingga dia bisa menghasilkan buah, dan ada suatu kehidupan di situ. Jadi saya lihat dari jendela gitu ya, ada suatu kehidupan di situ. Tandanya adalah dengan dia menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kehidupan Kristen adalah kehidupan di mana Allah hidup di dalamnya. Karena itu kita menggunakan kata Kristen, Christ in, Kristus di dalam kita. Dan ini suatu pernyataan yang luar biasa. Kehidupan Kristen adalah kehidupan di mana Allah hidup di dalamnya. Sehingga patutlah untuk kita gitu ya, pada pagi menjelang siang ini kita belajar untuk kita menikmati hidup itu. Untuk menikmati hidup di mana Allah itu ada di dalam kita. Ya, kita akan melihat dua hal, yaitu apa sih sebenarnya hidup yang penuh kenikmatan itu, dan kenapa kita harus menikmati hidup ini. Oke, kita akan masuk yang pertama ya. Apa sih sebetulnya kehidupan yang penuh kenikmatan itu? Yang pertama, kehidupan yang penuh kenikmatan itu adalah hidup yang berbuah.
hidup yang menghasilkan buah. Dan itu terjadi secara otomatis. Kita udah lihat tadi bahwa si ranting tidak berbuat apa-apa, tapi dia tinggal di dalam Kristus. Bapa yang ada di dalam kita itu, Bapalah yang mengusahakannya. Ya, mengusahakan membuat kita tetap di dalam Kristus sehingga kita akan menghasilkan buah. Kita nggak membahas buah apa di sini ya, buah roh atau buah jiwa-jiwa yang dimenangkan, atau mungkin lebih baik saya menggunakan istilah dari Bapak Pendeta Erastus ya. Beliau, jadi di Cikini itu saya ada channel TV yang isinya tuh khotbah-khotbah gitu, dan seringkali ada Pendeta Erastus di situ. Kemudian saya juga suka dikirim ya oleh di WhatsApp grup kita, itu kan suka ada tuh khotbah-khotbahnya Pendeta Erastus. Dan itu waktu dia mengupas tentang buah pertobatan, itu luar biasa. Ya, dia katakan bahwa bukti bahwa kita sudah diselamatkan, bukti bahwa Allah itu hidup di dalam kita, itu adalah buah pertobatan. Kehidupan yang sesuai, menyerupai Kristus. Mungkin belum sempurna seperti Kristus, tapi proses itu harus ada. Proses untuk menghasilkan buah itu harus ada. Ya, jadi kita harus mengizinkan Tuhan untuk berproses di dalam hidup kita. Kita harus mengizinkan Tuhan untuk berkarya, mengusahakan sehingga kita bisa hidup kita bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi itu otomatis terjadi dan itu merupakan tanda bahwa kita itu ada di dalam Kristus, yaitu bukti bahwa kita ada di dalam Kristus. Nah, kalau kita tidak berbuah, tanda tanya bukan? Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang miss nih di sini gitu. Dan sebetulnya kalau saya dengar dari Pendeta Erastus ya agak serem juga ya, dia katakan bahwa jangan-jangan saudara itu belum bertobat. Sehingga nggak ada buah pertobatannya gitu. Jangan-jangan yang salah itu. Jadi yuk pagi menjelang siang ini yuk kita evaluasi diri kita. Saya ini berbuah nggak sih bagi Tuhan? Kehidupan saya sudah menghasilkan belum sih buah-buah pertobatan? Kehidupan yang setiap hari makin menyerupai Kristus, yang setiap saat makin bertumbuh untuk menyerupai Kristus, supaya kita tidak dipotong, supaya kita dibersihkan. Jadi kalau ada buah, dibersihkan supaya lebih lagi nambah buahnya. Lebih menyerupai Kristus. Lebih menyerupai Kristus. Itu yang pertama. Apakah kehidupan yang penuh kenikmatan itu hidup yang berbuah? Yang kedua adalah kehidupan yang penuh kenikmatan itu adalah hidup yang disucikan oleh firman Tuhan. Ayat kelima dibilang begini ya. Ayat 3 mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 7 bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Jadi kehidupan yang penuh kenikmatan itu adalah hidup yang disucikan oleh firman Tuhan. Pertama kali Tuhan sudah membersihkan kita, kemudian kita diproses lebih lagi, disucikan lagi, dibentuk lagi oleh firman Tuhan gitu ya di dalam kehidupan kita. Karena itulah salah satu ciri dari kehidupan yang kita nikmati itu di dalam Tuhan itu adalah kita harus mencintai firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu kalau menjadi beban bagi kita, coba evaluasi. Karena seharusnya sih kita mencintai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 92 mengatakan begini, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Jadi kalau kita nggak gemar sama firman Tuhan, kita tuh sedang binasa. Karena itu, cintai firman Tuhan. Rindulah dengan firman Tuhan, gitu ya. Untuk kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan, kita bisa dikoreksi, gitu ya. Berikutnya adalah kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Tadinya kita nggak tahu bahwa kita salah, kemudian kita baca firman Tuhan, oh ternyata hidup saya seharusnya begini, gitu. Terus kita mengubah kehidupan kita. Jadi biarkan firman Tuhan itu mengkoreksi kita.
hari demi hari. Saya bersyukur sekali 10 hari saya ada di Rumah Sakit Cikini, dan saya diperkaya oleh firman-firman Tuhan yang saya dengar, baik saya buka sendiri di YouTube, baik saya saat teduh sendiri gitu ya. Suster-suster agak bingung gitu ya, karena koper saya tuh isinya buku-buku. Koper saya selain baju-baju, isinya tuh buku-buku pemuridan, buku-buku pembinaan gitu ya, Alkitab, terus segala macam buku yang bisa saya baca. Karena apa? Karena saya tahu bahwa nanti saya di Cikini pasti banyak waktu, dan puji Tuhan lewat channel di TV itu ya, saya banyak sekali firman Tuhan itu mengalir terus, firman itu mengkoreksi hidup saya. Saya banyak sekali berdiam diri di hadapan Tuhan, saya banyak sekali berbincang-bincang dengan Tuhan, dan saya membaca firman Tuhan gitu untuk lebih mengkoreksi saya dan untuk menuntun, dituntun oleh firman Tuhan. Dikoreksi, dibentuk, kemudian kita dituntun. Kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi tidak cukup hanya rajin membaca. Ya. Saudara sudah gemar membaca firman Tuhan, oke, gitu ya. Tapi tidak berhenti di situ. Karena kalau kita lihat, ahli-ahli Taurat itu orang-orang yang baca firman Tuhan. Orang-orang bahkan hafal firman Tuhan. Tapi mereka tidak terkoreksi dengan firman Tuhan. Dan mereka tidak dituntun dengan kebenaran-kebenaran yang dibukakan saat demi saat. Mereka berpegangnya hanya pada pengertian yang awal aja, dan ternyata itu yang mereka pegang. Itu yang mereka baca tiap hari, tapi mereka tidak dikoreksi, dan mereka tidak dituntun oleh firman Tuhan. Akhirnya mereka menyalibkan Kristus. Serem kan akibatnya? Jadi kita lihat bahwa tidak cukup gemar membaca firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, tapi biarkan diri kita dikoreksi. Biarkan diri kita diselidiki, kemudian diporak-porandakan gitu ya sama firman Tuhan untuk dibentuk. Untuk dibentuk lagi, lebih menyerupai Kristus lagi. Menuntun kita dalam kehidupan kita. Yaitu hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa sih kehidupan yang penuh kenikmatan itu? Hidup dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang harus kita nikmati. Ya. Saudara-saudara kekasih, waktu kita menerima Kristus, waktu kita berdoa untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Kristus masuk. Ya, sesuai Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jadi waktu kita terima Kristus, maka Kristus masuk ke dalam kita dengan segala kuasanya, dengan segala keberadaannya, dengan segala hatinya, dengan segala karakter yang ada di dalam Kristus. Sehingga kita itu punya kemampuan, kita sudah punya kemampuan untuk hidup seperti Kristus. Untuk menjalani hidup seperti Kristus. Kadang-kadang dalam pemuridan ya, murid saya suka bilang gini, masa sih Kak Eni, atau Mbak Eni gitu ya, masa sih kita bisa hidup seperti Kristus? Lah, orang Kristusnya di dalam kita kok. Dengan segala kuasanya itu, Kristus itu ada di dalam kita. Kecuali kalau kita belum pernah berdoa menerima Dia. Kecuali kalau kita belum pernah mengundang Kristus secara pribadi untuk masuk di dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah berdoa untuk menerima Kristus, maka Kristus dengan segala kuasanya, karakternya ada di dalam kita. Jadi kita memiliki kemampuan untuk hidup menyerupai Kristus. Ya. Memang kadang-kadang ada masalah gini, orang-orang, aduh jangan deh, jangan ikut Tuhan deh, jangan, ini nanti banyak masalah lagi, banyak tantangan. Saudara-saudara kasih, itulah sebabnya kenikmatan kita hidup di dalam Kristus itu adalah kita harus punya keberanian untuk tinggal di dalam Kristus. Keberanian untuk melihat segala segi kehidupan ini dari sudut pandang Kristus. Harus berani. Saya waktu tes
COVID, padahal pernah negatif gitu ya. Terus waktu di rumah sakit Cikini itu dites lagi positif gitu. Ya, itu kan sebenarnya kalau saya membawa dengan perasaan baper gitu ya, saya bisa aja, aduh Tuhan kok gini sih, kemarin udah negatif, ini kok sekarang harus positif lagi gitu. Mungkin saya akan menjadi orang yang akan seperti itu. Tapi saya berani untuk mengatakan bahwa oke, Tuhan izinkan ini terjadi. Oke, apapun yang saya alami, badan saya ini adalah punya Kristus, gitu ya. Badan saya ini ada Kristus di dalam saya. Saya harus berani untuk menerima semua jawaban doa. Saya minta A, Tuhan kasih B. Saya minta C, Tuhan kasih D. Saya harus berani untuk menerima itu sebagai itu yang terbaik. Untuk saat ini, itu yang terbaik, gitu. Nggak mungkin Tuhan itu kasih yang tidak baik. Dia ada di dalam hidup kita, kita adalah miliknya, gitu ya. Jadi hidup di dalam Kristus itu nikmatnya adalah kita punya keberanian untuk percaya apapun jawaban doa saya itu adalah yang terbaik. Oke, jadi 3 hal yang sudah kita pelajari di pagi menjelang siang hari ini adalah apakah hidup yang penuh kenikmatan itu. Yang pertama, hidup yang berbuah, hidup yang disucikan oleh firman Tuhan, dan hidup di dalam Kristus. Kita masuk di bagian kedua dari renungan kita pagi menjelang siang ini. Kenapa? Sekarang gini, kenapa sih? Oke, kita ada suatu kehidupan di dalam Kristus yang katanya nikmat itu. Terus kenapa kita harus menikmati hidup itu? Kenapa kita harus menikmati hidup itu? Alasan pertama, karena hidup ini anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi hidup kita ini adalah anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang kita nggak layak sebetulnya, tapi Tuhan kasih, gitu ya. Tuhan kasih. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, dia mengilustrasikannya gini, kalau hadiah dari Tuhan itu misalnya kita ditilang gitu ya, ditilang habis itu dibebaskan gitu. Ditilang kemudian kita dibebaskan. Tapi kalau misalnya anugerah itu adalah kita ditilang, tapi habis itu Tuhan memberikan lebih dari itu gitu. Tuhan memberikan mungkin izin yang lebih boleh untuk mengembundi dan segala macam gitu ya. Saya dengar dari seorang hamba Tuhan seperti itu. Jadi dia membedakan antara hadiah yang kita dapat karena memang kita pantas dapat dengan hadiah yang sebetulnya kita nggak pantas gitu dapat. Kita udah salah gitu ya. Tapi anugerah. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita anugerah, bukan karena usaha kita. Nggak ada sedikit pun usaha kita untuk bisa membuat kita diselamatkan. Tuhanlah yang mengambil inisiatif, Tuhanlah yang menyediakan jalan keluar untuk kita bisa diselamatkan. Jadi kita nggak ada usaha kita sama sekali, dan kita hanya menerimanya dengan iman. Jadi kita menerima keselamatan itu, anugerah keselamatan itu dengan iman. Nah, salah satu berkat lagi luar biasa yang saya dapat selama saya dirawat di Cikini itu, dikatakan begini oleh hamba Tuhan itu. Allah yang the great planner itu ya, Allah yang sudah menciptakan dunia ini, dia itu menciptakan dunia nggak sembarangan. Dia itu menciptakan dunia dengan satu tatanan, satu pola, satu yang sudah ada dari awal. Dari awal kejadian itu, pada mulanya adalah roh Allah melayang-layang itu ya di kejadian, sampai dengan nanti dunia ini berakhir. Itu udah rapih master plan-nya.
itu sudah tertata dengan rapi, tatanan, the great picture-nya itu sudah ada. Ya. Dan saat ini itu mulai terlihat sekali tergenapinya, digenapi, gitu. Semua tatanan yang besar itu sudah mulai tergenapi, sehingga pada akhirnya nanti betul hanya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, satu-satunya jalan keselamatan itu Kristus, dan great planner-nya itu adalah si Bapa itu sendiri. Termasuk kejadian COVID ini, termasuk kejadian pandemi ini. Oke, itu yang hamba Tuhan itu kemukakan ya. Kemudian dia bilang bahwa yang luar biasanya adalah kita itu ada di dalam tatanan yang besar itu. Walaupun bagian yang kecil, walau kita merupakan bagian-bagian kecil, tapi ini semua mendukung tatanan yang besar itu. Jadi ada di dalam bagian rencana Allah yang the great picture-nya itu. Saya waktu dengar khotbah itu ya, saya langsung berpikir begini, aduh, saya tuh masuk ke Cikini ini dengan secara medis ada ancaman ya, ada ancaman kritis karena ronsen saya ada gambaran ada gambaran infeksi. Saya berpikir bahwa saya ini sebetulnya di bawah ancaman critical moment gitu ya. Saya ada di dalam ancaman badai sitokinnya COVID gitu, dan itu bahaya banget untuk umur sesaya ini. Tapi waktu saya dengar khotbah itu saya bilang, ini ada di dalam tatanannya Tuhan rupanya. Ini Tuhan izinkan terjadi, ada di dalam tatanan Tuhan yang merupakan bagian dari tatanan yang besar itu. Waduh, haleluya, aduh Tuhan terima kasih, siapa saya gitu. Siapa saya? Sehingga ada gitu di dalam itu. Dan iman saya menegaskan hal itu. Ya, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 17 ayat 28, Kisah Para Rasul 17 ayat 28 bilang begini, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga. Jadi kita hidup, kita bergerak. Saya kena COVID, saya ada di dalam ancaman kritis hidup mati, saya ada di bawah, mungkin kalau dunia bilang ketakutan gitu ya, di dalam pandemi COVID ini, tapi ternyata itu ada di dalam Kristus gitu. Semua itu ada di dalam tatanan besar Allah. Jadi dengan iman saya terima itu. Dengan iman saya percaya bahwa besok nanti mau pemeriksaannya mau positif lagi, atau ronsen saya mau jelek lagi atau apa, ya udah semua udah diatur. Semua udah dibikin oleh Tuhan, dan itu adalah terbaik pada saat itu gitu. Ya, jadi kita hanya menerimanya dengan iman. Karena itu terimalah semuanya sebagai pengucapan syukur. Jalanilah hidup kita ini sebagai pengucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemudian apalagi pas pulang gitu ya, pas pulang terus saya kabarin ke Bung Ones bahwa saya udah balik gitu ya. Terus saya tanya, ini gimana nih minggu kedua bulan ini, kata Bung Ones, tetap Ibu kalau bisa tetap bawa. Aduh, saya bersyukur sekali gitu ya. Saya sangat bersyukur dalam keadaan seperti ini pun Tuhan tetap pakai saya gitu. Tuhan tetap menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berbuat bagi Tuhan. Jadi saya terima itu semua sebagai suatu pengucapan syukur. Itu hal yang pertama, mengapa kita harus menikmati hidup. Hal yang kedua, kenapa kita harus menikmati hidup adalah hidup, karena hidup ini milik Kristus. Hidup ini milik Kristus, bukan milik kita. Bukan milik kita. Galatia 2 ayat 22, Galatia 2 ayat 22 mengatakan, Galatia 2 ayat 20 mengatakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita hidup, tapi bukan lagi kita sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita nggak punya hak apa-apa atas hidup ini. Kita sudah menyerahkannya kepada Kristus, kita sudah bilang, oke Tuhan, pakai hidupku, oke Tuhan, atur hidupku, gitu ya. Kita nggak punya hak apa-apa lagi, tapi kita hanya berserah kepada Tuhan. Dengan keberanian percaya bahwa semua yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita itu adalah yang terbaik. Dan itu masuk di dalam tatanan yang besar itu. Jadi kita tidak punya hak apa-apa, tapi kita hanya bisa untuk menyerahkan penyerahan diri kita seumur hidup. Tuhan, saya serahkan hidup saya ini, Engkau yang memiliki aku, gitu ya. Pakailah aku selama aku hidup. Kita tidak punya hak apa-apa atas hidup ini. Seorang hamba adalah seorang yang telah menyerahkan semua haknya dan hanya menerima kewajiban-kewajiban. Itu kalimat yang kita pegang. Tapi ingat, di balik itu, Kristus bilang, kalau kamu ikut ke aku, maka sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk menyerahkan hidup ini menjadi milik Kristus. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, mengapa kita harus menikmati hidup ini? Yang ketiga, hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita masih punya waktu di dalam, kita nggak pernah tahu umur kita berapa, kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, atau kita bertemu dengan Tuhan, atau Tuhan Yesus datang kembali, kita nggak pernah tahu, tapi pakai hidupmu sebagai kesempatan untuk berbuah bagi Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa berbuah bagi Tuhan. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, Galatia 6 ayat 9, 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi jangan menjadi lemah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pakai kesempatan-kesempatan dalam hidup ini untuk berbuat baik, untuk berbuah bagi Tuhan. Kenapa? Karena akan ada hari pertanggungjawaban. Akan ada saatnya kita harus menghadap kepada Tuhan, kemudian menceritakan apa yang kita buat bagi Tuhan. Dan nggak bisa kita bilang bahwa, oh ternyata saya harus berbuah ya Tuhan. Aduh, saya nggak tahu tuh gitu. Nggak bisa. Karena kita udah sering kali mendengar firman Tuhan, pokok anggur yang benar ini mungkin dalam hidup kita udah baca berkali-kali. Gitu. Ya, cuman mungkin belum terkoreksi seperti tadi ya, dikoreksi oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan di pagi menjelang siang ini mengingatkan kita, akan ada hari pertanggungjawaban. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Nggak bisa kita terus bilang bahwa, aduh Tuhan kan saya kena COVID kemarin itu, jadi ya saya harus hati-hati dalam hidup ini, nggak boleh terlalu capek, nggak boleh. Tuhan bilang justru waktu kamu kena COVID, aku banyak berbicara kepada kamu, waktu kamu di rumah sakit Cikini, aku bombardir kamu dengan firman-firman Tuhan, dengan kekuatan-kekuatan yang mengkoreksi kamu, dengan kekuatan-kekuatan yang mengingatkan kamu akan tanggung jawab. Tuhan akan bilang begitu. Karena firman Tuhan setiap hari menghampiri kita. Sadar atau tidak sadar, firman Tuhan setiap hari menghampiri kita. Dan masalahnya kita dengar, keluar lagi di sini, atau kita dengar, kita resapi, kemudian kita, oke, berbuah. Oke, kita lakukan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih, kenapa kita harus menikmati hidup? Hidup ini adalah kesempatan dan akan ada hari untuk dipertanggungjawabkan dan kita harus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, 3 hal yang kita pelajari lagi. Mengapa kita harus menikmati hidup ini? Karena hidup
adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, hidup kita adalah milik Kristus. Yang ketiga, hidup kita adalah kesempatan. Pakai kesempatan itu karena kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Jadi begitu ada kesempatan untuk berbuah bagi Tuhan, ambil kesempatan itu. Berbuah bagi Tuhan. Besok datang lagi kesempatan, ambil. Jalani sebagai suatu pengucapan syukur. Saya menutup dengan kita siang hari ini. Saya ketemu ini tadi waktu saya buka-buka Alkitab, saya ketemu warta sepekannya GBI Eramas. Waktu hari Minggu tanggal 12 Juni 2016. Jadi di dalam Alkitab saya kan kalau saya bawa pulang itu masih ada gitu ya. Warta sepekan Gereja Bethel Indonesia, Minggu 12 Juni 2016. Judul renungannya Hidup Kristen Seperti Pohon Zaitun. Kemudian di bagian akhirnya dibilang begini. Hidup Kristen adalah hidup yang harus menghasilkan buah yang baik, yang dapat dinikmati banyak orang, menjadi berkat bagi orang lain. 2016, kita semua sudah mendengar hal ini. Mari kita berbuah untuk Tuhan dengan cara menikmati hidup ini. Nikmatilah hidupmu sehingga orang lain bisa menikmati hidupmu dan Tuhan disenangkan. Mari kita satu di dalam. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan di pagi menjelang siang ini. Tuhan, kami belajar tentang menikmati hidup ini. Terima kasih karena Engkau membukakan lagi pemikiran-pemikiran bahwa hidup ini harus berbuah bagi Tuhan. Dan sebetulnya kami tidak punya alasan untuk tidak berbuah. Karena Bapalah yang mengusahakannya dan kami tinggal di dalam Kristus sehingga buah itu secara otomatis harusnya keluar di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan pakai, agar hidup kami ini bisa kami nikmati, bisa dinikmati oleh orang lain, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan pada Esra ya. Terima kasih Tante Reni untuk kebenaran firman Tuhannya yang Begitu. meneguhkan kita tentang mengapa kita harus menikmati hidup ini ya, karena kita percaya bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan dan hidup kita ini adalah milik Kristus dan hidup kita ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, bahwa kita boleh ada saat ini, boleh saling beribadah bersama walaupun terpisah jarak, itu semua adalah bagian dari mana kita harus menikmati hidup ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tante Reni. Amin. Puji Berkati Tuhan. untuk kebenaran firman Tuhannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dari rumah masing-masing diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, akan ada pengumuman Bapak Ibu, beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tidak bosan-bosan Bapak Ibu, kami tetap mengumumkan untuk jemaat Tuhan yang ingin berkontribusi lewat persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahannya secara transfer Bapak Ibu ya, lewat transfer M-Banking dengan nomor yang telah tersedia di halaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh tim multimedia dipin di spotlight mungkin, supaya jemaat Tuhan bisa melihat. Ya, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada barcode Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada di depan Bapak Ibu ya. Ada scan barcode Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah bisa gunakan lewat BCA M-Banking atau melewat aplikasi GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, itu bisa dilakukan ya dengan cara men-scan barcode ini. Dan scan barcode ini atas nama Gereja Bethel Indonesia. Ya, itu sudah pasti langsung masuk ke rekening gereja kita Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara yang mau langsung transfer bisa juga di Mandiri Bisnis, ada rekeningnya di situ tertera. Ada juga BCA juga atas nama Gereja Bethel Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persepuluhannya, di situ juga tertera rekening
yang dapat Bapak Ibu Saudara transfer untuk persepuluhan. Ya. Oke. Bapak Ibu Saudara bisa langsung scan atau screenshot ya persembahan ini. Oke. Pengumuman selanjutnya Bapak Ibu, kita tetap mengadakan ibadah Junior Circle untuk anak-anak kita yang akan dimulai pada jam 11 ini. Habis ini langsung Bapak Ibu ya. Anak-anak kita akan mengadakan ibadah lewat live secara live lewat Instagram Junior Circle Bapak Ibu. Jadi tolong diingatkan kepada anak-anak kita untuk boleh mengikuti ibadah lewat live streaming via Instagram Junior Circle. Oke. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah kita minggu depan nanti akan diinfokan lebih lanjut Bapak Ibu di grup kita bagaimana keputusan dari presiden kita. Biasanya presiden kita akan memutuskan di hari Minggu malam ya atau di Senin pagi biasanya Bapak Ibu. Jadi kita tetap melihat keadaan bangsa kita, khususnya kota kita ya, DKI Jakarta yang masih dalam status level 4 Bapak Ibu. Ya, di mana pembatasan masih dilakukan oleh pemerintah kita, tapi melihat angkanya hari demi hari semakin menurun Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita tetap terus dukung dalam doa untuk bangsa dan negara kita supaya kita ke depan lebih stabil lagi, dan kita percaya kita bisa melewati fase pandemi ini dan kita boleh kembali dalam masa new normal kita ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Itu aja pengumumannya Bapak Ibu. Ibadah circle seperti biasa setiap hari Sabtu Bapak Ibu. Ini juga kami tetap mengingatkan untuk anak-anak muda, hari Sabtu kita tetap mengadakan ibadah secara Zoom juga setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Jadi mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang boleh mengingatkan kepada anak-anaknya untuk boleh bergabung juga dalam ibadah circle setiap hari Sabtu jam 10 pagi via Zoom. Puji Tuhan. Demikian pengumumannya, hanya ini saja pengumuman yang boleh saya sampaikan. Mungkin Bapak Gembala ada tambahan? Sudah? Sudah ya? Oke, kita akan menutup ibadah kita Bapak Ibu. Saya undang sekali kita bersatu dalam doa untuk kita menutup ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang hari ini, waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan lewat ibadah via Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Kami dipenuhi oleh sukacita, kami dipenuhi oleh damai sejahtera lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Dan firman Tuhan yang menguatkan kami kembali dan mengingatkan kami Tuhan tentang bagaimana kami harus menikmati hidup ini di tengah situasi keadaan yang mungkin bagi pikiran kami ini sungguh keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi kami kembali diingatkan Bapa bahwa hidup ini bukan hanya sekedar menikmati apa yang ada di dunia ini, tapi kami boleh menikmati kebaikan Tuhan lewat nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah. Itu merupakan suatu hal yang boleh kami syukuri Tuhan Yesus dan boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu mengingatkan kami, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami Tuhan, menerangi jalan-jalan kami di kehidupan kami ke depannya Tuhan. Kami memberkati Ibu Dr. Reni yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kejadian yang boleh terjadi dalam kehidupannya. Kau telah menolong hamba-Mu melewati setiap fase-fase yang bagi manusia itu sulit, tapi Tuhan memberikan semuanya di luar ekspektasi kami, di luar nalar kami, di luar pikiran kami, bahwa Tuhan menolong hamba-Mu sekeluarga melewati masa-masa yang sulit. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang tetap Tuhan berikan bagi Tante Reni. Tuhan, hamba-Mu boleh kembali melayani bersama dengan kami. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Biar Tuhan Yesus memberkati kesehatan dari hamba-Mu, Tante Reni, Om Dohar, beserta putra-putri hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu boleh terus lebih lagi dipakai oleh Tuhan lewat setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan maupun pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu untuk dilatih kepada orang-orang Tuhan. Biar Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang boleh bergabung bersama di lewat Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Kami akan kembali Tuhan ke rutinitas kami, pekerjaan kami, bahkan anak kami akan kembali bersekolah. Kami menyerahkan Tuhan aktivitas kami sepanjang seminggu ini.
apapun yang kami kerjakan oleh tangan kami percaya Tuhan akan selalu buat berhasil. Dan kemanapun kaki kami melangkah, kami percaya di situ ada kepastian dari Tuhan. Biar Tuhan, hidup kami bukan hanya sekedar berhasil saja, biar kami juga rindu Tuhan, kehidupan kami boleh berdampak, boleh menjadi berkat lewat sikap kami, lewat perilaku kami, lewat perkataan kami, sehingga orang lain boleh merasakan kasih Kristus lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa bagi jemaat-Mu Tuhan yang mungkin pada hari ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, apapun yang mereka rasakan saat ini Tuhan. Kami percaya, kami berdoa pada pagi siang ini bersatu hati bahwa segala sakit penyakit apapun, kelemahan tubuh yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu, kami percaya lewat bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk sakit penyakit apapun itu bentuknya, segala organ-organ tubuh yang belum berfungsi dengan baik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus semua berfungsi dengan baik. Kami percaya Tuhan Yesus dengan tubuh yang sehat kami boleh terus memuliakan Tuhan dan mengejar keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Juga kami tetap berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, di mana kami boleh berbakti bersama, bertumbuh bersama. Engkau tahu Tuhan pergumulan gereja kami. Kami tidak henti-hentinya berdoa di dalam doa kami pagi, siang, malam untuk mendukung dalam doa pekerjaan Tuhan atas gereja kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik bagi gereja kami, tempat yang permanen sehingga kami boleh beribadah dengan baik Tuhan Yesus. Segala daya upaya yang boleh kami lakukan lewat pengumpulan dana, apapun yang kami lakukan biar itu semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh staf pengembalaan. Biar Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, dalam segala keadaan yang terjadi atas bangsa kami di seluruh Indonesia, kami berdoa Tuhan bahwa tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong bangsa kami Tuhan. Di tengah kondisi pandemi yang ada, kami percaya Tuhan Yesus Engkau tetap terus menolong bangsa kami. Mungkin sulit untuk mengatur bangsa kami Tuhan, tapi kami tetap mendukung di dalam doa untuk pemimpin-pemimpin kami, baik pusat maupun daerah. Biar hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan turun atas setiap pemimpin kami. Biar segala keputusan yang boleh keluar dalam pemerintah kami Tuhan Yesus, baik pusat maupun daerah, itu semua boleh mengayomi masyarakat, memberikan solusi bagi masyarakat di tengah situasi pandemi yang ada Tuhan. Dan kami rindu Bapa, suatu hari nanti kami boleh berkumpul bersama kembali di gereja, bertemu dengan saudara-saudara seiman Tuhan Yesus untuk berfellowship bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tetap juga menyerahkan persembahan yang telah kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang telah kami kumpulkan dari rumah kami masing-masing maupun yang telah kami transfer Tuhan Yesus ke rekening gereja kami. Segala rupiah yang boleh kami persembahkan di hadapan-Mu, kami percaya ini semuanya milik Tuhan. Dan kami hanya pengelola-Mu Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan ada di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami bawa ke hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Boleh Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan lewat gereja kami, lewat pelayanan kami di GBA Ramas 2000. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh berkumpul bersama Tuhan Yesus lewat ibadah Zoom ini Tuhan. Dan sebelum kami menerima berkat, kami akan berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing, dan kita arahkan tangan kita ke sorga, dan biarlah saudara pulang dan terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Kiranya kasih kami yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai dan memberkati kita mulai siang hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita buka mic masing-masing. Kita saling menyapa satu dengan yang lain. Silakan buka mic-nya. Haleluya. Terima kasih Tante Reni. Terima kasih Tante Reni. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu, Om. Puji Ya, Tuhan. Adit naik. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Om. Oh, Kak Teti. ada naik ya. Kak Ada Lina. Jordan. Siap. Kak Teti. Lina. Kak Teti, Halo. buka mic-nya. Hai Lin. Buka mic-nya. Halo Bu Reni. Iya, puji Tuhan Lin. Sampai sore ya nanti. Iya.
Tante. Itu itu multimedianya happy banget itu. Halo. Kak Saya sembari Golda, vaksin ini, Tan. Mantap. Kak Nadia, Ade Ratu, Kak Saya Esra. sembari vaksin di Kemayoran ini. Ana buka dong stikernya sayang, buka dong. Esra, Tutup Teti terus. Nadia Ratu. Ya, halo semuanya, halo Om. Halo, salam sayang, Yordan. salam. Kak Regina, salam. Abang naik lagi vaksin katanya, abang naik lagi vaksin. Oh, Iya, lagi Oh, di naik lagi Kemayoran dia. vaksin. Iya. Sehat-sehat Yolanda. abang. Semangat. Sehat, aman. di Jakarta. Ini beneran 10.000 orang benerin yang antri. Iya, dia Buset. di Jakarta, Om. Oh, gitu. Gawat Tunggu ini. tadi baru sampai. Woi. Jaga jarak ya abang. Oh, Jaga itu. jarak ya. Iya, Iya. Jaga jarak. parah ini nempel-nempel 10.000 orang beneran ini. 10.000. Iya. Iya, betul. Hati-hati ya, Dek. Iya, Ya, Om. semuanya. Siap, Om. Udah makan belum? Kak Udah Teti. makan? Oh iya, foto Sudah, dulu aman bersama. sudah. Aman sudah. Kita foto dulu ya. Baris ketiga, baris keempat, baris kelima, ya sebenarnya masuk. Oke, makasih Esra. Halo, Kak Clara. Dadah, Selamat Kak Clara. pagi. Clara nggak ada. Ada, Bu. Oh, ada ya? Ada, Bu.